melemah, datanglah Belanda. Ya, Belanda ini asalnya Bapak Ibu sekalian, itu kecil Pak Bu, nggak kuat. Dia itu Protestan, ya Protestan. Jadi kalau Portugis itu Katolik, ya, kemudian Spanyol Katolik, Prancis Katolik, kalau Belanda itu Protestan. Asalnya Belanda ini cuma punya tugas untuk menyalurkan rempah-rempah yang telah didapatkan oleh Portugis untuk disalurkan ke Eropa bagian utara. Nah, hanya nanti dalam satu perjanjian di kisaran tahun 1600, ya, 1638 ada satu perjanjian, ya. Perjanjian ini nanti membebaskan mereka ya, dari jajahan Prancis pada saat itu, ya, dan Spanyol. Jadi Belanda itu pernah dijajah Spanyol, Pak, Bu. Ya, pernah dijajah Spanyol, pernah dijajah Spanyol. Jadi Protestan dijajah oleh Katolik. Ya. Di Katolik menginginkan gak ada Protestan di wilayah itu, sementara Protestan bertahan dari penjajahan Katolik pada saat itu. Ya. Nah, ketika ada perjanjian ini, maka disepakati semua mesti mundur, kan? Nah, berjayalah Belanda. Ternyata mereka beberapa tahun sebelumnya sudah menyiapkan dan sudah memulai ya, mengirimkan beberapa pasukan-pasukan untuk meneruskan misi Portugis. Sekiranya sudah mulai melemah, ya, maaf, hilang pengaruhnya dan mereka bisa masuk. Maka secara singkat tahun 1619 sebelum terjadinya ini itu sudah dikirimkan beberapa pasukan-pasukan masuk ke wilayah sini yang mereka ganti namanya menjadi Batavia dan kemudian mendirikan VOC ya, untuk syarikat dagangnya. Nah, dimulai dari situlah kemudian Belanda datang tapi tidak menghilangkan misi 3G-nya. Yang mau saya sampaikan saya dengan cepat. Nah, ternyata di sini yang pertama kali menyikapi itu bukan kepercayaan agama lain. Orang Islam, Pak. Bu. Muslim. Maka mereka mulai merenung semua stakeholder yang di luar, yang di dalam dan sebagainya, yang di Mekah, yang di Eropa, ya. Kita harus bebaskan ini. Gak mungkin semua sampai terbelenggu mau sampai kapan. Dan tidak mungkin kita bisa melawan mereka dengan persenjataan yang sangat canggih, kekuatan yang sangat lengkap dan sebagainya, kecuali dengan yang lebih canggih lagi. Dengan yang lebih hebat lagi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mulai mengeluarkan sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan-perjuangan Nabi dan seterusnya. Saya dengan cepat karena waktu kita hanya tinggal 5 menit lagi. Ya, mohon maaf kalau ada gambaran lebih cepat tadi ya. Kemudian dibentuklah gerakan-gerakan yang sangat sistematis luar biasa. Maka kita mulai. Pertama, daerah sekitaran Jakarta, Tanah Abang, tetangga antum tuh, ya. Maka para sayyid pada saat itu, ya, tokoh-tokoh Arab dikenal dengan sayyid. Ada yang bernama Sayyid Al-Fakhir Abdurrahman bin Al-Mashhur. Ada yang bernama Syahid Muhammad bin Abdullah bin Shihab. Ada yang bernama Syahid bin Ahmad bin Shihab. Mendirikan satu perkumpulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pribumi pada saat itu. Khususnya yang Islam. Khususnya yang Islam. Karena paham ini penjajahan nih. Ini orang mau membelenggu kita. Ya. Maka diberi nama dengan Jami'atul Khair. Jami'atul Khair. Didirikan 13 Jumadal Ula. 13 Jumadal Ula. Ya, bulan yang kelima. Tahun 1333 Hijrah. 1223 maaf. 1223. Ya, atau di tanggal 27 Juli. Ya, tahun 1905. Masehi. Ya. Jami'atul Khair. Maka didirikan. Ya, di bawah guru-guru. Ya, termasuk dari luar. Sampai kemudian alhamdulillah didapatkan seorang guru besar bernama Syekh Ahmad Syurkati. Ya. Syekh Ahmad Syurkati ini seorang guru besar, seorang tokoh, belajar sedang di Mekah tahun 1911. Ini orang Sudan, Di-hire mau datang ke Nusantara mengajar anak-anak kita. Di antara yang diajar itu nanti ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada tokoh-tokoh yang lainnya dan sebagainya. Syurkati dari bahasa Sudan, syur artinya kitab, kati artinya banyak. Yang punya banyak penguasaan kitab. Termasuk ayahandanya banyak menguasai kitab. Ya. Maka itulah yang mulai mendidik ya, bagaimana caranya nanti muncul tokoh-tokoh di masa depan yang akan belajar dengan tingkat intelektualitas paling tinggi. Belanda yang merasakan ini ada tantangan di sini, ini berbahaya ini kalau dibiarkan. Ya, tapi tidak mungkin dihancurkan seketika. Kenapa? Karena pengaruhnya luas. Ya. Pengaruhnya banyak sekali. Maka yang paling gampang adalah dibuat saingan supaya dipecah ini. Dibangunlah dari orang lokal, ditunjuk seseorang, ditokohkan dia, singkatnya bagaimana membuat ini padam. Maka dibuatlah persaingan di tanggal 20 Mei 1908. Maka dibuat satu nama baru, uniknya begini, ini Belanda ini sampai begini cara berpikirnya. Buat aja nama yang sama. Supaya meningkatkan nasionalisme, ya. Maksudnya kesuku-sukuan pada saat itu. Jami'atul Khair, ya, dalam bahasa lokal jamaah kebaikan, ya. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Budi Utomo. Maka didirikanlah satu organisasi bernama Budi Utomo tahun 1908 dengan tokohnya bernama Dr. Sutomo yang sebetulnya bukan nama aslinya Dr. Subroto, kemudian berubah menjadi Dr. Sutomo. Oke?
Di Bung Tomo itu kemudian dipilih, ditetapkan, sebetulnya asalnya itu bikinan Belanda atas usulan dari Praja Serang yang pada saat itu diusulkan harus dibikin seperti ini. Ya, dibuatlah ini akan menggemparkan barangkali sebagian informasi yang muncul. Tapi nanti saya tunjukkan di mana informasi ini berada dengan bukti yang sangat ilmiah. Ya. Maka diciptakan ini untuk menghambat perkembangan Jamiatul Khair, termasuk menghilangkan isu-isu nasionalisme untuk membentuk kesatuan kemerdekaan. Maka setiap turunan dari sini muncul 1911, ya. Kemudian Syarikat Islam, asalnya Syarikat Dagang Islam, dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi. Yang diteruskan nanti kemudian dengan munculnya HOS Cokro Aminoto. Asalnya Cokro Aminoto, cuman setelah menunaikan haji, Umar Said tambah haji. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya? Jadi secara bersamaan, ada yang di Jakarta, ada yang di Surakarta Samanhudi, ada yang di Surabaya, HOS Cokro Aminoto. Ya kan? Ini semua bergerak bersamaan, dan sekali lagi takut Belanda. Takut ini kalau berkembang luas di bahaya pergerakan ekonomi ini. Dikhawatirkan seperti terjadi revolusi Cina yang terjadi tahun 1911 diprakarsai oleh Dr. Sun Yat-sen. Ya, mereka bisa berhasil karena ditopang oleh Cina Muslim, Pak. Ya, Cina itu dulu, ya. Cuma sekarang sejarahnya dirubah. Kalau antum lihat film-film revolusi Cina itu, ya, itu yang ada Donnie Yen dan sebagainya, gitu kan? Yang kemarin beberapa pekan lalu ditayangkan itu sudah berubah itu. Yang ditampilkan baratnya, ya, bukan sisi kebaikannya. Nah, ini mereka khawatir, maka dibuatlah saingan Syarikat Dagang Islamiyah. Ya. Jadi yang ini dibuat Budi Utomo, yang sana dibuat Syarikat Dagang Islamiyah. Tapi ternyata dengan izin Allah, siapa yang tulus itu yang langgeng. Ini langgeng, yang dua tadi hancur. Coba antum bisa nggak temukan sampai sekarang? Saya mohon maaf ya. Alumni dari sini, Jamiatul Khair, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bisa mendirikan Muhammadiyah. Berapa sekolah yang telah beliau bangun? Sampai hari ini. Universitasnya, rumah sakitnya, segala ini didirikan dari sini. Sampai mendirikan Muhammadiyah itu pada tanggal berapa? 8 Zulhijjah 1330 Masehi, 18 November 1912, ya. 1330 Hijriah, 1912 Masehi. Baik, itu sampai sekarang ada. Tapi apakah saya mau tanya, antum pernah dengar nggak sampai sekarang sekolah Bung Tomo? Ormas, sampai nggak ada, karena itu bikinan. Dan yang paling menarik, dalam setiap konferensi Yong Java dan sebagainya, itu selalu mengatakan tidak boleh ada persatuan, nggak ada bangsa Indonesia. Kalimat bangsa Indonesia itu dibawa oleh orang-orang alumni sini. Dan termasuk yang paling menarik, salah satu muridnya, Haji Umar Said Cokro Aminoto, adalah Insinyur Soekarno. Itulah yang dilatih oleh Soekarno. Dilatih oleh Cokro Aminoto, bagaimana cara berorasi, bagaimana cara memetakan dan sebagainya, sampai dengan singkatnya, diraihlah kemerdekaan itu. Tidak banyak orang tahu bahwa Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu, ketika akan melakukan satu hal yang sangat dicatat dalam sejarah yang disebut dengan proklamasi itu, rumah itu diwakafkan oleh orang Islam, orang Arab, keturunan Yaman, yang kemudian oleh Bung Karno diberikan penghargaan, langsung nulis surat langsung ditandatangani oleh beliau sendiri. Itu orang Islam yang punya, yang sekarang jadi Gedung Merdeka itu, ya, seterusnya. Itu orang Islam yang punya, diwakafkan sampai diberikan madu Bung Karno sebelum beliau proklamasi dan setelahnya. Ya. Jadi kalau Anda bertanya kemudian, bagaimana sikap seorang Muslim dalam menyikapi kemerdekaan ini, kita kembalikan. Ya. Bahwa merdeka itu kan tidak diraih, mohon maaf ya, bukan dengan perjuangan semata. Kalau berjuang banyak yang berjuang, tapi ketika mereka berjuang tidak dapat apa-apa. Mereka berjuang dengan kalimat tauhid. Saya mau tunjukkan cepat. Antum pernah lihat nggak? Pernah dengar? Ketika Insinyur Soekarno, Bung Hatta dan sebagainya ditahan oleh Belanda di sana Yogyakarta, kemudian dibuang sampai ke Bangka. Siapa yang berjuang? Yang gerilya siapa? Jenderal Besar Sudirman. Siapa itu Jenderal Besar Sudirman? Hati-hati, jangan keliru, itu seorang guru. Guru yang disiapkan oleh siapa? Perguruannya Ahmad Dahlan. Itu guru sekolah, Pak. Ya, angkatannya, Masya Allah, angkat senjata, gerilya dengan nama Allah. Dalam keadaan ditanduknya separuh paru-parunya, kemudian berjuang. Didapatkan sebuah kemenangan dan luar biasa. Pada akhirnya diproklamasikan, jadilah Indonesia. Kemudian dirumuskan sampai ketemu Pancasila. Pancasila itu yang merumuskan 5 orang. Siapa yang 5 orang ini? Semuanya orang Islam. Semuanya orang Islam. Silakan, dari mulai bapaknya Gus Dur, ya, Kiai Haji Wahid Hashim. Kemudian nanti ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Mr. Kasman Singo di Meju. Semuanya orang Islam. Sampai disebutkan dari situ sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, dan tidak ada tafsir lain dari ketuhanan yang Maha Esa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti orang-orang dulu mendapatkan kemerdekaan dengan kalimat tauhid, dengan kalimat Allahu Akbar, mereka tingkatkan ibadahnya, salatnya, puasanya, macam-macamnya, maka seharusnya kita dalam mengisi makna kemerdekaan ini khusus bagi seorang muslim adalah dengan meningkatkan ketakwaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang ditunggu oleh Allah supaya orang Islam ini di Indonesia banyak-banyak tobat, banyak ibadah dengan baik, memperbaiki semua kehidupannya, dan insya Allah akan diturunkan keberkahan dan solusi-solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan yang mendera kita sampai saat ini.
Itulah, dan tidak cukup dengan amin, karena kita harus mulai bagaimana kita bisa meningkatkan semuanya itu. Ya. Apa yang saya sampaikan, saya kasih satu buku saja, namanya Api Sejarah, ya, karangan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Ya, ada 586 halaman, yang jilid pertamanya warna hitam. Keterangan saya tentang Portugis dan seterusnya itu ada di halaman 156 sampai halaman 160. Keterangan tentang Ahmad Sukarti sampai dengan Syarikat Dagang Islam ada di halaman 347 sampai dengan 350-nya. Silakan Anda baca, termasuk buku-buku yang lainnya yang bisa mendukung itu. Ya. Sekali lagi, kajian kita tidak untuk mengangkat hal-hal tertentu yang dijadikan isu-isu yang tidak berkembang baik, tapi hanya untuk menyadarkan bahwa kita punya peran penting dalam membentuk kebangsaan ini. Jadi jangan sampai sudah merdeka justru Islamnya jauh dari kebaikan-kebaikan. Isinya kotor, banyak terima ajaran yang tidak tepat, kan? Mohon maaf, bendera merah putih dijahit oleh siapa? Salah antum. Fatimah namanya. Namanya Fatimah. Berarti seorang ulama besar di Bengkulu, anak seorang tokoh Muhammadiyah. Termasuk isinya Pak Karno pertama kali, Otari. Otari itu anaknya Pak Cokroaminoto. Isi pertama Bung Karno. Di Masya Allah itu dijahit dengan penuh ketakwaan, jahit dengan penuh niat yang tulus, sampai merah putih itu gambaran dari keislaman juga. Satu bendera yang dikobarkan selain warna hijau. Ya, jadi sesungguhnya semuanya itu muslim. Itu tidak tepat kalau kemudian, mohon maaf ini bahasa kami yang harus sampaikan secara tulus supaya kita benar-benar merenunginya. Tidak tepat bendera yang dijahit dengan penuh keimanan, ketakwaan, dikorbankan dengan darah para syuhada, kemudian tiba-tiba diarak dengan kereta yang dihadirkan dengan melalui proses kemusyrikan. Kemusyrikan itu luar biasa. Ya, itu sesuatu yang salah, kan? Silakan Anda mau arak dari Monas, mau arak dari Merauke, mau arak dari Banten dan sebagainya, tapi tolong jangan sertakan hal-hal tertentu yang tidak terkait dengan, maaf, kemurnian akidah-akidah yang telah dibangun susah payah sejak dulu. Ya, jadi maksud saya, mari kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, para ulama-ulama kita, sehingga bisa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan itu. Ya. Saya kira itu materi kita hari ini. Baik ya, mudah-mudahan ini sudah lewat 5 menit. Ya, ada hal yang didapatkan. Saya tutup dengan janji saya tadi menyampaikan nasab Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Bendawa, rahmatullah, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Nama lainnya Joko Tingkir bin Abdul Rahman bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin itu dikenal dengan Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq inilah bertemu nasabnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwish. Ya, kemudian beliau bersaudara dengan Muhammad Hashim Asy'ari, belajar ke Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Dilihat sebagai dua murid yang sangat brilian, mudah memahami persoalan, langsung dikirim ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib. Konon ada yang menyebutnya dari Minangkabau, disebut Al-Minangkabawi. Konon ada yang menyebutnya dari Sambas, dikenal dengan As-Sambasi. Ketika pulang diganti namanya Muhammad Darwish menjadi Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Haji Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Kiai Murtado, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbak, bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Tadi anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Anaknya Ahmad Jumadil Al-Kabir, anak Ali Zainal Abidin, anak Ali Zainal Al-Kabir, keturunan dari Husain, Husain adiknya Hasan, Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, Fatimah putri Muhammad SAW, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Madar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abil bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail bin Tusyarah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semuanya jelas, tokoh-tokoh kita jelas, tersambung sampai Nabi Muhammad. Cuman barangkali kita hanya yang belum jelas sampai hari ini. Baik ya? Nah, jelas surah ini? Nah, kalau jelas seperti biasa kita bacakan Quran surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan, khawatir pertanyaan itu menjadikan uraian jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, jelas sekali lagi? Nah, ada pertanyaan? Tidak, cukup. Kami kira itu yang disampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan-perubahan pada bangsa ini pada hal yang lebih baik dan lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.